jago ini narik-narik dari pelepah kelapa ini. Kita udah siap-siap mau narik. Ini nariknya harus penuh tenaga, tapi ekstra hati-hati juga nih kita. Ini dia, Saripati aren yang sudah menjadi Soun. Ikuti jejak saya, jejak Potala! Temanggung, kabupaten yang terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah, juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pohon aren salah satunya. Memiliki peran penting bagi masyarakat setempat, mulai dari akar hingga umput daunnya pun dapat dimanfaatkan. Proses penebangan pohon aren memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini aja harus dibersihin dulu batangnya. Pohon aren yang akan kami manfaatkan kali ini harus yang sudah tidak berbuah. Jadi ternyata kalau ini sudah dikapak, lalu gergajinya harus di sebaliknya, arah sebaliknya. Karena nanti kapakannya ini tuh arah di mana pohonnya akan tumbang, akan jatuh. Terlihat mudah, namun penuh resiko. Menebang pohon dengan ukuran cukup besar harus jelas arah tumbangnya. Bagian atas pohon pun sudah diberi tali sebagai penentu arah tumbang. Dan saat pohon mulai dipotong, tali pengikat juga mulai ditarik. Kita udah siap-siap mau narik, karena udah mulai dalam gergajinya. Ini nariknya harus penuh tenaga, tapi ekstra hati-hati juga nih kita ada di sini. Ntar kalau udah mulai turun langsung lari ke sana ya, Mas? Iya, ke atas. Langsung lari ke atas. Jadi benar-benar harus fokus. Tinggal pohon yang kedua nih yang tadi sudah dibersihkan. Sekarang udah bisa ditarik. Udah siap ya, Pak? Siap. Wah. Nah, ini dia bambu yang dijadikan tali untuk ngangkat batang-batangnya. Hasilnya, batang pohon dibelah sesuai kebutuhan. 1, 2, 3. Ini batangnya gerak aja enggak. Udah habis tenaganya. Biasanya Bapak bawa berdua ini bisa, Pak? Bisa. Sampai atas sana? Bisa. Wah, luar biasa. Ini seberat ini loh satu. Wah, luar biasa ini tenaganya. Mantap. Bapaknya bisa bawa sampai ke atas sana loh. Ditancepin ke sini. Oh, saya pikir. Jadi karena jalannya sudah mulai rata bisa digelindingin, tapi cara gelindinginnya harus pakai ini, pati. Patinya ditancepin di kedua sisi batang, terus nanti ditarik. Coba, Pak. Mau coba? Coba dong. Harus gini ya, di belakang ya? Iya. Deg-degan. Yuk, 1, 2, 3. Wah! Terus. Ini turun nih. Ternyata narik lebih enak daripada mikul.
batang-batang yang dikumpulkan ini mau langsung dibawa ke pengepul terus dijual karena bisa dimanfaatkan sari-sarinya. Nah, nanti ini bisa dijadikan olahan untuk bahan makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Melihat lebih jauh pengolahan batang pohon aren, petualangan berlanjut ke Desa Perajin Pati Aren di daerah Klaten, Jawa Tengah. Tumpukan batang pohon aren di tepi jalan jadi pemandangan lumrah di sini. Ini ya. Wah, jadi batang pohon aren yang sudah dibagi menjadi 4. Wah, mau segera diparut dulu untuk diambil sari patinya. Saya mau coba marut-marut nih. Aman nih, Pak? Aman ya? Oke, saya naik deh. Gimana caranya, Pak? Gini ya? Pelan-pelan. Ini cuma lawan nih, Mbak. Harus ditahan gini? Enggak ditahan, cuma lawan. Oh, cuma lawan aja? Biar dia nggak kemana-mana? Dengan cepat, bagian dalam batang pohon pun terkikis habis. Hasil parutan batang pohon ini nantinya harus melalui proses perendaman terlebih dahulu, supaya memudahkan proses penyaringan sari patinya. Proses ini sama persis dengan proses pengendapan sari pati sagu. Jadi ini proses pengambilan ampasnya. Sari patinya itu mengendap di bawah, tapi diambilnya nanti agak sorean. Jadi kita ngambilin ampasnya dulu, dibersihin. Jadi proses penyaringan ini memang sambil diaduk-aduk seperti ini, supaya pati dan juga ampasnya itu terpisahkan dengan baik. Nah, setelah diperas di sini, masih harus dibawa ke tempat penyaringan selanjutnya. Jadi disaringnya lebih dari sekali, harus 2-3 kali. Karena sari patinya itu masih diambil nanti sore. Nah, di sini nih ada yang udah jadi, udah dimasukin dalam karung. Kurang lebih seperti ini. Warnanya sudah keputihan, terus nanti tinggal diproses menjadi soun. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Manjung memang sudah lama terkenal sebagai sentranya pembuatan mie soun. Ini dia, sari pati aren yang sudah menjadi soun. Ini jadi keras-keras gini ya. Dan prosesnya itu panjang banget ternyata. Nah, saya mau mulai ikutin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi mesin ini berputar selama 1,5 jam untuk bersihin. Setelah itu didiemin sampai besok baru dibersihin lagi, diambil kotoran-kotorannya. Terus bisa diendapkan katanya kurang lebih seminggu untuk mendapatkan kualitas yang baik. Yang udah seminggu yang mana tuh, Mas? Ada di sebelah sana ya? Oke, saya mau lihat dulu. Oh, jadi ini dia. Warnanya udah berubah ya. Jadi lebih bersih, lebih putih. Ini udah bisa langsung diambil, Mas. Ini bentuknya mirip banget kayak bubur sumsum. Putih. Ya. Wah, nggak nyangka ya ternyata bisa seputih ini. Wah, ini berat. Oke. Oke, dibagi 2 dulu. Ya. Jadi ini ternyata harus diaduk-aduk lagi di sini dulu sampai dia cair, baru dipanaskan di panci yang besar ya. Nanti dia akan mengental.
Wow. Panas. Jadi adonannya itu panas sekali, jadi harus cepet dimasukin ke dalam mesin, terus nanti mau langsung dicetak di atas seng. Wow, langsung jadi ya. Wah, langsung diangkat-angkatin, ternyata prosesnya secepat itu. Ini kalau misalnya nggak cepat, udah keburu kering karena soun ini cepat keringnya. Tepat di belakang tempat produksi, pematang sawah dialihfungsikan menjadi tempat penjemuran soun. Geser sampai mana nih, Mas? Oh, di sini. Oke. Ada yang ngantri lagi di belakang. Cepat banget, kayak kereta. Pak, saya bantu. Wah, nah ini soun yang tadi sudah dijemur bisa langsung kita angkat karena sudah kering. Karena panasnya terik, ini 1 jam aja udah bisa diangkat. Cuaca terik membuat proses pengangkatan pun juga harus disegerakan karena bisa menyebabkan tekstur soun berubah. Taruh di sini ya. Setelah diangkat tadi, jadi memang harus digantung dulu sambil diangin-anginin biar semakin kering sounnya. Saat suhu soun sudah normal, baru siap untuk dipasarkan. Kalau sudah kayak gini, rasanya nggak afdol ya kalau nggak kita olah. Mungkin enaknya kalau kita olah menjadi makanan khas Klaten kali ya. Saya bawa beberapa ya. Oke deh, siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dikenal sebagai sumber karbohidrat yang rendah lemak, mie soun bisa jadi pilihan sebagai bahan tambahan dalam berbagai olahan makanan. Kita rebus dulu ya, Bu ya. Yuk. Masukin sini. Siap. Nah, soun ini mau kita bikin goreng. Goreng itu makanan khas Klaten, biasanya pakai mie kuning, tapi kali ini spesial, pakai soun. Mie soun punya tekstur yang tebal dan licin. Namun jika terlalu lama dimasak, soun akan mudah hancur. Kita bawa, Bu. Goreng itu identik pakai sayur-sayuran. Udah sayur, terus tambahnya tempe sama tahu ya, Bu ya? Saya mau lihat ini, Bu, air rebusan. Wah, udah mendidih nih, Mbak. Bu, bumbunya mana? Oh, ini nih, sudah jadi. Langsung masukin aja ya? Oke. Jadi kalau goreng itu yang penting kuahnya yang mantap. Nanti sisanya tinggal masukin aja. Sayurnya, tahu tempenya. Tuh. Ini kita bikin seenak mungkin. Lihat Mbak, baik Nah, ya. ya. Nah, ini udah semuanya. Minta kuahnya. Mbak. Mantap, mantap. Mas Andi. Lagi. Karena lombok anu sih lagi. Goreng Klaten ini rasanya mirip-mirip soto. Ada asinnya, terus gurih. Tapi bedanya ini kuahnya bening. Ternyata pembuatan soun ini nggak semudah yang saya bayangkan. Pertama dari panen pohon arennya, terus kedua ngambil sari patinya. Habis itu dibentuk menjadi soun seperti ini. Itu pun prosesnya juga panjang. Dan terbayarkan dengan goreng khas Klaten ini yang rasanya mantap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk Bu, habisin, makan lagi ya.
Yogyakarta dikenal memiliki beragam kebudayaan yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Ini dia permainan ngelarak-belarak. Ngelarak artinya tarik dan belarak artinya pelepah kelapa. Jadi permainan khas Kulon Progo ini narik-narik dari pelepah kelapa ini. Ngelarak-belarak merupakan permainan maraton tradisional. Sebelum berpacu dengan belarak, ada beberapa tahap permainan yang harus dilalui. Mulai dari menggiring keranjang bambu, hingga menjatuhkan sabut kelapa yang digunakan sebagai alas untuk berjalan. Lalu belarak atau pelepah pohon kelapa harus ditunggangi oleh satu joki dan ditarik 3 orang dengan tenaga ekstra untuk bisa menyeret kereta belaraknya. Semangat, Mas! Wah! Saya ambil dulu. Sebagai joki, saya harus bisa mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh. Ayo dikit lagi, Mas! Wah! Masnya udah capek bawa saya. Padahal saya nggak berat loh, Mas. Wah! Ayo, Mas! Lika-liku permainan akhirnya terbayarkan. Kereta belarak yang saya naiki berhasil melintasi garis finish. Permainan ngelarak-belarak ini tidak ada menang atau kalah, tapi yang penting kebersamaan, gotong royong dan rame-ramenya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Kidul, daerah yang terletak di bagian tenggara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki beberapa kuliner yang unik dan tak lazim. Menyambangi daerah ini, sayang rasanya jika saya tidak ikut memburu dan menyicipi kuliner tersebut. Masih di sana ya, Mas? Gunung Kidul ini terkenal memiliki makanan-makanan ekstrim dan saya ingin mencari salah satunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Buruan kami kali ini adalah putul, sejenis kumbang yang banyak terdapat di tanah atau daun. Karena serangga ini merupakan pemakan padi dan daun-daunan. Jadi putul ini biasanya memang keluarnya sore menjelang malam. Kalau siang-siang itu dia ngumpet di bawah tanah, jadi kita harus ngorek-ngorek nyarinya. Jadi putul ini memang serangga yang sangat langka karena dia adanya di awal musim penghujan dan cuma setahun sekali ya, Mas, munculnya. Wah, luar biasa langkanya. Dan gitu nyarinya susah juga lagi. Dapat, Mas? Mana? Oh. Wah. Ah. Wah. Masnya dapat nih 2, lumayan banget. Dia bentuknya tuh kayak kumbang tapi kecil ya. Ini dia bisa terbang, Mas? Bisa itu. Oh, bisa terbang. Ada satu nih. Satu. Mana lagi? Ini loh, Mas. Wow! Banyak. Nih putulnya ngumpul semua ternyata di pohon ini ya. Ternyata di satu lubang ini nggak cuman ada 1, 2, atau 3, tapi wah ini banyak banget. 10 ada kali ya, Mas? Ada. Ini di pohon yang cukup besar. Kami beruntung, mencari putul hanya di satu lokasi saja, hasil tangkapan langsung banyak. Mas, ini kan lauk, berarti bisa langsung dimakan langsung putulnya? Oh, nggak bisa? Harus dimasak dulu? Wah, kirain bisa langsung klek dimakan gitu. Mengolah putul sama halnya mengolah aneka lauk lainnya. Cukup dibersihkan dari kotoran. Putulnya mau dimasukin ke air anget dulu, biar dia mati. Sambil dibersihkan, nih bagian sayapnya harus dilepas dulu. Supaya apa sih, Mas? Ya, supaya mempermudah memasaknya.
Kali ini kami akan mengolahnya dengan cabai hijau khas olahan masyarakat Gunung Kidul. Wah! Jadi putul ini harus digoreng dulu sebelum nanti di sayur. Soalnya biar rasanya tuh lebih crunchy ya Mas ya, biar nggak alot. Udah mateng nih Mas? Oke, diangkat ya Mas? Oke. Siap, saya mau lihat ke dalam dulu. Putul sudah matang, saatnya menyiapkan bahan pendukung lainnya. Seperti santan, aneka bumbu dapur, termasuk cabai hijau. Mas, nih bumbunya udah siap nih. Kita masak. Putul. Ini kalau udah kayak gini bisa langsung dimakan? Udah kalau itu. Enak gak rasanya? Enak. Saya cobain ya. Ini mumpung belum dikasih bumbu, saya cobain dulu. Iya enak. Enak kayak apa ya? Kayak udang. Kayak udang. Tapi rasanya tuh gurih. Enak loh ini. Jadi kalau udah masak. Apalagi dibumbuin nanti pasti lebih jos rasanya. Punya kandungan protein yang cukup tinggi, sayur putul cabai hijau ini memang paling tepat jika disandingkan dengan nasi. Langsung kita coba. Pakai nasi lagi. Mantap. Semakin gurih. Sayur putul lombok hijau. Luar biasa loh ternyata rasanya nih. Ada krenyes-krenyesnya. Terus gurih. Asin terus ada manisnya juga. Jadi lengkap. Salah satu makanan ekstrim di Gunung Kidul ini punya cita rasa yang luar biasa enak. Nggak kalah sama lauk-lauk lainnya. Makanya warga Gunung Kidul doyan banget ya Mas? Iya, mantap ya. Mantap pokoknya rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanjutin makannya Mas. Petualangan saya di jantung Pulau Jawa belumlah tuntas. Kini saatnya saya singgah sejenak di kota Solo, menikmati keramaian dan keramahan kotanya sebelum kembali melanjutkan petualangan. Lokasi saya selanjutnya cukup jauh dari kota dan persediaan uang saya juga kayaknya udah mulai habis. Jadi saya harus cari ATM di sekitar sini. Karena sekarang ada layanan baru dari Digi by Bank BJB, yaitu BJB Cardless. Jadi kalau mau tarik tunai, nggak perlu pakai kartu lagi. Cukup pakai aplikasi Digi Mobile. Nggak pakai ribet, digitalin aja. Tinggal pilih BJB Cardless, kemudian pilih tarik tunai dengan metode kode transaksi. Nah, tinggal pilih nominal yang kita inginkan. Kalau sudah dapat kode transaksi, kita langsung ke mesin ATM dan pilih Digi Mobile. Masukkan nomor handphone, kemudian masukkan kode transaksi. Oke, tinggal ditarik aja uang ya. Selesai deh.
dia lokasi tujuan petualangan saya selanjutnya, Gunung Api Purba Ngelanggeran. Ini adalah pengalaman pertama saya bisa menikmati pemandangan Yogyakarta dari ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Wah, akhirnya sampai juga nih di Gunung Api Purba yang biasa menjadi spot untuk melakukan aktivitas yang menguji adrenalin. Salah satunya adalah cliff swing. SpaceNet sudah mulai ditarik menuju ke tengah dan itu nanti tempat saya berpijak sebelum saya mulai terjun. Kegiatan olahraga yang memacu adrenalin ini harus diimbangi dengan perlengkapan yang sudah memenuhi standar keamanan. Syarat dengan resiko yang cukup tinggi, safety menjadi hal yang paling utama. Oke, sudah siap? Sekarang waktunya kita terjun ya. Berada di ketinggian lebih dari 100 meter, saya siap untuk terjun ke bawah. Sungguh kolaborasi yang sempurna. Rasa dingin berpadu dengan ketinggian. Ikuti jejak saya. Jejak. Ayo mas, foto! Terjun dengan seutas tali benar-benar mempermainkan nyali saya. Namun memberikan keseruan tersendiri. Dapat menikmati pemandangan Gunung Api Purba dari pinggir tebing sungguh pengalaman yang tak bisa terbayarkan. Rasanya, senang. Tapi deg-degannya juga belum hilang, masih gemeteran. Dan ini benar-benar pengalaman pertama saya. Tapi rasanya luar biasa banget. Tidak ingin membuang kesempatan, saya akan kembali terjun untuk kedua kalinya. Meski rasa takut mulai menyeruak, tapi saya merasa tertantang untuk dapat menaklukkannya kembali. Ikuti jejak saya. Pasti. Jejak. Pasti. Patung. Kedua kalinya lebih sempurna. Lelah memacu adrenalin, waktunya bersantai dan menikmati keindahan alam. Oh iya, saya mau transfer uang dulu. Nah, meski di tempat seperti ini, tapi saya tetap bisa melakukan transaksi transfer uang melalui aplikasi Digi by Bank BJB. Transaksi apapun bisa dilakukan di mana saja. Nah, saya juga bisa melakukan pembelian pulsa smartphone, terus top up e-commerce dan juga pembelian token listrik nih, cuma lewat smartphone aja. Jadi hidup bisa lebih mudah dengan menggunakan aplikasi Digi by Bank BJB. Gak pakai ribet, digitalin aja. Bank BJB, tanda mata untuk negeri.